Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jumpa dengan saya, perkenalkan, nama saya Novi Husnul Khotimah. Saya merupakan penyuluh dari BNN Kabupaten Kuningan. Dan kali ini spesial untuk adik-adik semuanya, saya akan mempersembahkan ya tentang materi yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, serta dampaknya terhadap kesehatan itu seperti apa. Oke, langsung saja akan saya tunjukkan kepada kalian semua tentang pengertian ya, apa itu narkoba ya. Jadi narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sedangkan kalau menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika yaitu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu. Seperti itu. Biasanya ada 3 golongan ya. Nah, lebih jelasnya lagi bisa dilihat. Paling tidak ada 4 juta penduduk Indonesia yang telah menjadi korban narkotika. Bisa dibayangkan ya, Indonesia itu terdiri dari berapa juta penduduk? Ada sekitar 270 juta penduduk. Dan 4 juta itu merupakan sekitar antara 1,8 sampai 2,3%. Jumlah penduduk seperti ini itu sebanyak penduduk Singapura saat ini. Bisa bayangkan ya banyaknya seperti apa ya adik-adik semuanya. Nah, ini narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya itu ternyata dapat menghilangkan nyeri atau rasa sakit. Nah, sedangkan psikotropika merupakan menyebabkan perubahan mental dan perilaku, sedangkan zat adiktif yang menimbulkan ketergantungan. Pada dasarnya semuanya memiliki sifat yang sama ya, yaitu tidak hanya narkotika juga bisa menyebabkan ketergantungan juga, begitupun dengan psikotropika. Jadi pada umumnya mereka memiliki sifat yang sama, cuma memiliki spesifikasi khusus tertentu. Nanti kalau sifat akan saya jelaskan mungkin di akhir-akhir. Kita akan selesaikan di slide berikutnya. Oke, jadi ini pembagian narkoba itu memang ada bermacam-macam seperti yang telah disebutkan dari UU Nomor 35 Tahun 2009. Ada yang alami, ada yang semi sintetis, dan ada yang sintetis. Jadi kalau alami itu jelas dari tumbuhan, seperti contohnya ganja, opium, daun koka, atau biasa kalau sudah diolah menjadi kokain ya kan. Nah, itu nanti masuknya ke semi sintetis seperti morfin, heroin, kodein, dan ada lagi yang sintetis yaitu seperti amfetamin, petidin, serta dexamfetamin. Itu biasanya ada di obat-obatan tertentu yang hanya boleh diresepkan oleh dokter. Nah, berdasarkan efek yang ditimbulkan ini yang harus kalian pahami nih, karena kan tidak semua orang itu tidak semua orang dan tidak semua benda itu langsung bisa dikenali dengan narkotika kecuali kalau kita sudah mengkonsumsinya. Nah, diantaranya adalah depresan atau downer. Ini kalau istilah bahasa Inggris downer, bahasa Indonesianya adalah yang menyebabkan penurunan aktivitas. Makanya dia berfungsi untuk mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tidur, atau bahkan tidak sadarkan diri. Contohnya tadi seperti ada di dalam ganja dan opium. Nah, lalu yang selanjutnya adalah stimulan atau upper. Dari kata up ya, artinya dia membangkitkan, berfungsi untuk merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja, yaitu merasa segar, bersemangat secara berlebihan. Biasanya pengguna stimulan ini, mereka itu bisa tidak tidur selama 3 hari berturut-turut. Wah, kan itu bahaya, padahal tidur itu adalah kebutuhan manusia. Dan yang terakhir berdasarkan efek adalah halusinogen. Halusinogen ini menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran. Contohnya ada juga di dalam
ganja ya, dan serta sabu. Jadi mereka merasakan halu, kalau istilah anak sekarang itu halu. Jadi melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Itu adalah efek narkoba berdasarkan efek dan itunya ya, dampaknya. Nah ini tadi, jadi golongan-golongan narkotika itu diantaranya golongan yang pertama, tidak digunakan untuk pengobatan. Karena apa? Karena dia menyebabkan ketergantungan. Ini dari contohnya itu kita bisa lihat ya, ini adalah daun ganja yang masih segar. Jadi mirip dengan daun singkong. Ini adik-adik harus hati-hati nih, karena daun ganja itu sangat mudah ditemukan biasanya di daerah pegunungan. Alhamdulillah mungkin sampai saat ini di daerah Kuningan belum atau tidak ditemukan, insya Allah tidak ada ya, karena di beberapa daerah tertentu seperti di Aceh itu tumbuhan ganja itu seperti rumput, jadi dia itu mudah tumbuh ya. Oke. Nah selain ganja ada heroin atau putau, terus ada juga kokain, serta opium mentah, opium masak, candu, dan lain sebagainya. Oke, ini gambar-gambar yang bisa kalian waspadai, tapi tidak untuk dipenasari, maksudnya penasaranin gitu ya. Karena rata-rata pelajar kalau ditanya pelajar yang sudah memakai narkoba atau sudah tersesat dalam narkoba, kamu kenapa pakai narkoba? Bukan karena tidak tahu bahayanya, tapi karena penasaran efeknya. Ini adalah bentuk salah satu penggunaan memakai sendok, memakai jarum suntik ya kan, dengan cara dibakar, terus juga disuntikkan di lengan. Itu kan berbahaya sekali, padahal itu bisa salah suntik kalau tidak mengenai di urat nadi. Kalau di urat vena itu lebih bahaya, bisa masuk ke peredaran otak ya, dan bisa menjadi meninggal secara dini karena salah suntik ya, itu berbahaya. Oke, tadi narkotika golongan 1, sekarang kita masuk narkotika golongan 2. Nah, narkotika golongan 2 ini digunakan untuk pengobatan, namun ada efek ketergantungan seperti morfin, petidin, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian tahu, memang tidak semua narkotika itu berbahaya kalau dimanfaatkan oleh orang yang tepat. Salah satunya adalah dokter. Morfin ini hanya boleh digunakan oleh pasien yang akan melakukan operasi contohnya, dan itu hanya boleh disuntikkan atau dimasukkan ke dalam tubuh pasien oleh dokter spesialis anestesi. Nah, bahaya kan kalau kamu bukan mahasiswa kedokteran dan bukan spesialis anestesi, jangan pernah coba-coba narkotika golongan 2 ya. Oke, ada narkotika golongan 3, digunakan untuk pengobatan namun ada efek ketergantungan seperti kodein, etil, morfin, dan lain sebagainya. Ini jadi narkotika golongan 3 itu sebenarnya adalah turunan dari narkotika yang sebelum-sebelumnya, baik itu golongan 1 atau golongan 2. Dan ini sebenarnya yang berbahaya. Kenapa dia lebih berbahaya daripada yang lain? Karena dia dapat ditemukan di peredaran umum ya, di apotek misalnya. Karena tidak semua apotek itu mensyaratkan dengan resep dokter. Nah ini harus hati-hati dengan ini. Kalau tanpa resep dokter, obat-obatan yang menggunakan kodein ini berbahaya untuk dikonsumsi. Biasanya rata-rata ada di obat-obatan penenang, obat-obatan batuk ya, obat batuk dan obat demam ya. Oke. Demikian juga dengan psikotropika. Kalau kita tadi sudah menyebutkan narkotika ada 3 golongan, demikian juga psikotropika. Dia ada golongan 1, diantaranya ekstasi, terus lisergik, detilamid, psilosibin, dan meskalin. Dia ketergantungannya sangat kuat. Nah ini kenapa ya ekstasi itu bisa di warna merah ya, ini karena memang ekstasi ini yang paling sering dimanfaatkan. Ini dari gambar ini kita bisa lihat gambarnya. Ini adalah gambar-gambar contoh ekstasi yang harus kalian waspadai. Ini mirip-mirip dengan vitamin C. Banyak orang yang mengedarkan ini ngakunya adalah vitamin.
Lalu ada golongan 3, dia ketergantungan kuat digunakan untuk pengobatan amfetamin, metamfetamin, dan lain-lain. Lalu ada golongan 3 dan 4, ketergantungan sedang phenylnitrazepam, dan golongan 4 ketergantungan ringan diazepam, phenobarbital, nitrazepam. Jadi harus berhati-hati dengan akhiran zepam. Oke, ini yang dari narkoba adalah yang paling mudah ditemukan ya. Adalah zat adiktif, di mana zat adiktif itu antara lain ada inhalan, yaitu zat yang terdapat pada lem dan mengenceran, cat atau thinner. Lalu ada alkohol, di mana minuman yang mengandung etanol, kalian pasti sudah tahu ya, karena ya banyak di film-film gitu. Lalu ada tembakau atau rokok, obat penenang, dan zat yang menimbulkan halusinasi. Oke, jadi banyak ya zat adiktif itu, makanya jangan disalahgunakan. Nah, ini masuk di narkoba disalahgunakan. Kenapa narkoba disalahgunakan? Yang pasti adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Hampir 50% pecandu narkoba itu berawal dari rasa ingin tahu, karena coba-coba, penasaran, ikut-ikutan teman, ya kan. Lalu kompensasi, lalu tren, ada pengertian yang salah, lalu kurangnya penolakan, dan yang paling jelas adalah pengendalian diri karena tidak sanggup mengatakan tidak pada teman-temannya. Ini adalah hal yang berbahaya. Oke, lalu narkoba itu bahayanya kenapa sih, kan gitu ya pertanyaan kalian. Nah, dari segi kesehatan kalian akan merasakan kerusakan di organ tubuh kalian semuanya, mulai dari otak, paru-paru, jantung, ginjal, hati. Lalu bisa menyebabkan HIV/AIDS, overdosis, dan kematian dini. Dari segi psikososial akan menyebabkan kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, kejahatan seksual, tindak kekerasan, masalah keuangan, dan disharmonis keluarga. Nah, ini hukumannya ya. Wah, hukumannya itu bukannya hal yang sepele nih. Yang jelas kamu memiliki atau memproduksi, termasuk menjadi kurir, yaitu membawa atau mengirim, lalu menjadi pemasar, pengiklan, yaitu menawarkan untuk dijual, termasuk memberikan secara gratis kepada orang lain. Ini hukumannya penjara dan denda, di mana penjara itu minimal 1 tahun dan dendanya dan maksimal penjara bisa sampai 10 tahun, bahkan bisa sampai hukuman mati. Itu pernah terjadi ya untuk beberapa orang di Indonesia. Dan dendanya sampai dengan 500 juta, bayangkan ya, 750 juta malah, wah lebih besar sekali ya ini dendanya ya. Jadi bayangin kalau kalian terlibat dengan masalah narkotika itu hukumannya tidak main-main. Oke. Nah, ini ya tanaman ganja itu yang sering disalahgunakan. Ini kemarin dari BNN juga mendapatkan penangkapan dari siswa masih di bawah usia, kelahiran tahun 2003, berarti sekarang usianya baru 17 tahun, sudah punya atau memiliki ganja sebesar 10 gram. Itu baru tertangkap 3 hari yang lalu, dan adalah siswa SMA salah satu sekolah di Kuningan. Saya nggak menyebutkan di mana, tapi yang jelas ini ada, nanti beritanya mungkin akan segera booming ya, seperti itu. Jadi hati-hati, karena sekarang bandar itu menargetkan anak sekolah sebagai pengedar. Harus hati-hati kalian semua. Nah, ini juga jenis-jenis yang itu ya, sintetis ya, ini ya, Hawaiian. Karena sekarang bentuknya macam-macam ya, mulai dari bentuk serbuk dan bahkan liquid. Nah, ini yang jelas ganja macam-macam ya, dia biasanya dihisap seperti rokok. Nah, makanya yang sudah coba-coba rokok di usia remaja harus hati-hati, karena biasanya dia ganja akan dimanipulasi seperti rokok. Harus hati-hati.
Cuma berbeda dengan tembakau. Kalau ganja biasanya lebih berbau, berbeda dengan tembakau pokoknya baunya. Dan dampaknya yang jelas dia menyebabkan rileks, euforia, nafsu makan meningkat. Itu efek positif, tapi ternyata itu hanya sedikit. Efek negatifnya jauh lebih banyak, 3 kali lipatnya ya. Ansietas atau panik, paranoid atau parno paranoid itu ketakutan yang berlebihan, lalu halusinasi, gangguan koordinasi, kehilangan memori, terus takikardi, gangguan konsentrasi, termasuk malas, tidak bersosialisasi, dan yang paling berbahaya adalah kanker paru karena kalian masih muda ya kan. Nah, gejala putus zat kanabis yaitu ansietas, anoreksia itu adalah dia susah makan ya, lalu tidur terganggu iya karena tidurnya tidak tenang, dan gangguan gastrointestinal atau gangguan lambung, keringat malam hari, dan tremor itu kejang-kejang. Nah, ini contoh ekstasi ya seperti vitaminnya, bulir-bulir ya, bentuknya butir-butir. Lalu ini efek ekstasi, nah itu tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa dia memberikan perasaan gembira yang berlebihan, tapi jadi cemas, mudah tersinggung, percaya diri berlebihan, keringat dan gemetaran, susah tidur, sakit kepala, tekanan darah meningkat, denyut jantung bertambah cepat, pecahnya pembuluh darah otak, bahkan meninggal dunia. Yang mengerikan ya, dari efek ekstasi ini biasanya orang menjadi terlalu pemberani. Ini LSD. Oh, ini sebenarnya lebih pada inhalan ya. Kalau LSD itu adalah stiker yang ditempelkan di lidah. Kalau ini adalah inhalan, yaitu lem yang dihirup. Ya, jadi mungkin kurang cocok aja antara keterangan dan gambar, tapi nggak apa-apa. Nah, ini tanda-tanda pemakai lem. Ini biasanya memang anak-anak jalanan menggunakan ini, yaitu dihisap, karena ini yang paling awet ya. Mata merah, berbicara lambat, terlihat seperti orang mabuk, bau bahan kimia. Ini biasanya otak mereka syarafnya sudah ada yang putus, jadi kalau ngomong balelo istilahnya ya. Dan ini lanjutannya, sesak napas karena dia inhalan dihirup, jadi yang kena adalah paru-paru, pasti paru-parunya susah. Kurang suplai oksigen karena paru-parunya rusak. Sudden sniffing death, mati mendadak ya. Mati mendadak karena otot parunya rusak, dan bunuh diri karena dia sudah kehabisan hormon dopamin di otaknya. Nah, ini ciri-ciri umum memang prestasi belajar menurun, pola tidur berubah, tidak betah di rumah, tidak masuk sekolah, mengunci diri, suka menyendiri, emosi labil, mudah tersinggung, tidak bayar uang sekolah, cadel, dan sempoyongan. Ini yang paling umum adalah sempoyongan dan cadel, serta ada kadang dia lemah otak atau lemot, atau mungkin dia juga tuli ya, karena ada syaraf-syaraf tertentu di otak yang menyerang kepalanya sehingga dia mengalami penurunan kemampuan seperti itu. Nah, ini salah bentuknya ya. Ini otak manusia, jadi bayangin kalau sudah kena narkoba itu pasti beberapa di antaranya ada yang terputus syarafnya. Jadi syaraf yang terbanyak di manusia itu adalah otak. Ini miliaran yang tersambung, tapi kalau sudah kena narkoba itu akan terputus satu persatu setiap dia menggunakan. Berbahaya kan, ini otak adalah aset ya, aset tubuh kalian, jangan sampai dirusak. Nah, lalu individu seperti apa yang rentan dengan paparan narkoba? Yang jelas adalah penggunaan tidak teratur, tidak pakai, dan ketergantungan. Ini orang-orang yang biasanya merasa lemah secara mental ya, seperti itu. Nah, faktor meningkatkan risiko dan faktor melindungi. Oke, jadi ini saling berhubungan, di mana mulai dari perkembangan masa anak-anak, lingkungan, genetik atau keturunan, pendidikan, kesempatan kerja, dan sebagainya. Nah, ini harus ditekan. Ini heroin, bentuknya dia lebih serbuk ya, dan biasa memang sudah berkurang
di Indonesia, tapi dia masih digunakan melalui jarum suntik atau dihirup. Nah ini kalau ini opium. Opium itu sebenarnya masih dimanfaatkan di dunia medis, makanya di Afghanistan ini terutama masih ditanam ya, masih ditanam luas. Jadi seperti kalau di Indonesia itu seperti sawah padi, di Afghanistan itu kebun opium karena 80% adalah di sana. Tapi ini manfaatnya nanti adalah untuk yang pembuatan morfin dan sebagainya ya. Jadi kalau nggak bisa digunakan dia bermanfaat. Ini cara memanen. Ini ganja ya, bisa dilihat kanabis. Dan sebenarnya kanabis itu bermacam-macam ya, ada 10 jenis, 5 sampai 10 jenis saya lupa pastinya. Tapi yang paling berbahaya adalah jenis kanabis sativa. Ini yang biasanya dipakai untuk yaitu untuk pecandu narkoba. Ekstasi sudah disebutkan tadi di awal. Nah, mengapa narkoba dilarang? Ya pasti banyak alasannya. Yang pertama pasti ya dari ajaran agama, kebijakan pemerintah jelas, menghancurkan tujuan hidup, merugikan negara, dan yang pasti menghancurkan diri sendiri ya, dan masa depan pastinya. Mengapa narkoba perlu dihindari? Ya karena tadi sudah dijelaskan, karena memang efeknya yang sangat berbahaya, baik pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu untuk apa narkoba boleh dipakai? Tadi sudah disebutkan bahwa untuk kepentingan medis, misalnya operasi, kepentingan ilmu pengetahuan, serta laboratorium. Oke, say no to drugs. Yang jelas katakan tidak pada narkoba karena narkoba itu berbahaya. Lalu narkoba itu hanya boleh digunakan untuk medis. Ini bagaimana lalu untuk mengobati narkoba? Yang jelas ada terapi adiksi atau detoksifikasi, lalu terapi infeksi medis, rehabilitasi, dan pelatihan mandiri. Pencegahan terhadap narkoba yang jelas penting ya untuk kalian, itu memperkuat iman dan takwa, pilih lingkungan dengan pergaulan yang sehat. Jadi kalau pergaulannya buruk tinggal pergi. Lalu komunikasi yang baik, isi waktu luang dengan kegiatan positif, hindari pintu masuk narkoba, yaitu sebisa mungkin kalian menghindari merokok. Nah, ini adalah contoh dari orang yang melakukan rehabilitasi, bagaimana proses-prosesnya ya. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Bila mungkin ada kekurangan saya mohon maaf. Karena biasanya sebelum ada COVID kita bisa bertatap langsung, semoga nanti ada kesempatan untuk melakukan itu. Oke, jangan lupa untuk menjauhi narkoba dan stop narkoba. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.